Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi dengan aku Bunda Naswa. Mau di save dulu atau langsung dieksekusi terserah kalian deh. Nah, kali ini aku mau bikin kue kuping gajah yang super renyah, bikinnya mudah tanpa telur dan gak tanggung-tanggung. Ini aku mau buat sebanyak 1 kilo tepung terigu. Yuk langsung aja kita buat. Pertama kita siapkan dulu untuk santannya. Di sini aku pakai 100 ml santan instan. Kenapa aku pakai yang instan? Supaya kuenya nanti tahan lebih lama ya guys. Lalu santannya ini dilarutkan dengan air sampai santannya ini jadi 400 sampai 500 ml. Selanjutnya kita siapkan wadah. Lanjut kita masukkan 1 kilo tepung terigu protein sedang. Untuk merek bebas ya, pakai merek apa aja. Selanjutnya kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji, 230 gram atau 23 sendok makan gula halus. Jika pakai gula pasir, gulanya bisa di blender dulu ya sampai halus. Lalu kita masukkan 1 saset susu bubuk. Lalu tepungnya kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau udah, selanjutnya kita masukkan 200 gram margarin. Lalu kita uleni adonannya ini sambil kita masukkan santan kelapanya. Kita tuang santannya bertahap dulu ya guys, jangan langsung dituang semua, takutnya adonannya nanti terlalu lembek. Karena untuk kelembapan tepung itu berbeda-beda ya, jadi untuk santannya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Kita uleni adonannya ini hingga adonannya kalis. Nah, kalau adonannya udah kalis dan bisa dibentuk kayak gini ya. Untuk santannya tadi aku jadi menggunakan 400 ml. Setelah itu kita bagi adonannya menjadi 2 bagian. Satu bagian ini sedikit lebih banyak ya guys, dan satu bagian lagi ini lebih sedikit. Nah, untuk bagian yang lebih sedikit ini kita tambahkan 60 gram atau 3 sendok makan munjung coklat bubuk. Tambahkan sedikit sisa air santannya tadi. Kita tuang secukupnya aja, lalu kita uleni adonannya dan kita tambahkan pewarna coklat agar warnanya lebih pekat ya guys. Kita ulen perlahan sampai adonannya ini tercampur merata. Nah, untuk adonan coklatnya udah jadi dan udah siap kita gunakan ya. Kemudian kita ambil secukupnya adonan putih. Kemudian adonannya ini kita pipihkan menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol kaca atau gelas ya guys. Setelah udah pipih, kemudian kita rapikan dan kita bentuk persegi kayak gini. Kalau udah rapi, kemudian kita sisihkan sebentar. Kemudian kita ambil adonan coklat secukupnya aja. Usahakan ukurannya sama dengan adonan putih ya guys. Lalu adonan coklatnya kita pipihkan. Setelah udah pipih, kemudian kita letakkan adonan putih di atas adonan coklat. Lalu kita mal atau kita rapikan supaya lebarnya sama ya guys. Untuk permukaan mau yang putih dulu atau yang coklat terserah, sesuai selera aja. Setelah itu adonannya kita pipihkan kembali sampai tipis, untuk ketebalannya sekitar setengah cm. Nah, kalau udah menyatu dan tipis kayak gini, kemudian di atas adonan kita olesi dengan putih telur. Ini gunanya supaya adonannya yang digulung nanti menyatu dan nggak mudah lepas ya guys saat digoreng. Kalau mau dioles dengan air biasa juga bisa ya guys. Tapi kalau untuk menggunakan air biasa masih ada risiko gulungannya lepas saat digoreng karena kurang merekat dengan sempurna. Setelah selesai kita gulung, kemudian kita bungkus dengan plastik supaya permukaan adonannya ini tidak kering. Kita lakukan berulang ya cara bentuknya sampai adonannya ini habis. Ini untuk gulungannya aku buat gak terlalu gede juga ya guys, biar nanti mudah saat mengirisnya. Nah, ini sebagian adonan yang udah selesai kita gulung.
Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam freezer dulu selama kurang lebih 30 menit supaya memudahkan kita saat mengirisnya ya, dan supaya bentuknya gak penyok-penyok saat diiris. Setelah 30 menit kita masukkan ke dalam freezer, kemudian kita keluarkan satu gulungan dulu, kemudian adonannya ini kita potong-potong atau kita iris tipis. Nah, hasilnya kayak gini ya, irisannya bisa bulat dan juga cantik. Kalau sudah selesai kita iris, kemudian kita pindahkan ke dalam loyang. Untuk adonan yang udah kita iris, jangan ditumpuk ya guys, agar tidak lengket satu sama lain. Setelah udah banyak adonan yang kita iris, lalu adonannya kita goreng dalam minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kita goreng adonan kuping gajahnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dimasukkan ke dalam minyak, jangan langsung diaduk ya guys. Tunggu dulu sampai adonannya ini kokoh. Agar bentuk kuenya nanti tetap cantik dan gulungannya nggak mudah lepas. Kalau dirasa udah kokoh, baru nih kita bolak-balik sebentar supaya matangnya merata. Ini kuping gajahnya kita goreng sampai kuning kecoklatan. Nah, kalau udah kuning kecoklatan kayak gini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lalu lanjutkan menggoreng hingga adonannya ini habis ya. Nah, ini dia kue kuping gajah yang sudah mateng. Ini udah siap kita suguhkan dan kita kemas ya. Ini hasilnya cantik banget dan juga hasilnya banyak. Untuk satu resep ini menghasilkan 2 kilo kuping gajah yang udah mateng. Hasilnya juga sangat renyah, enak, manisnya juga pas. Nah, mudah banget kan? Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.